ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan, yakni gerak seismonasti, niktasi, dan geotropisme. Hai sahabat UT, perkenalkan nama saya Fadila Aini, NIM 854999868, UPBJJ Pekanbaru, mata kuliah Praktikum IPA di SD. Pembahasan dan percobaan, let's go! Pertama ada gerak seismonasti. Apa itu gerak seismonasti? Gerak seismonasti atau gerak tikmonasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Sebelum mulai percobaan, apa saja sih yang diperlukan? Alat dan bahan yang diperlukan untuk gerak seismonasti adalah HP untuk merekam, penggaris, tabel pengamatan, dan lingkungan sekitar yaitu putri malu. Contoh gerak seismonasti. Yang pertama adalah gerak sentuhan pelan. Membutuhkan waktu 32 detik untuk daun putri malu mekar kembali. Yang kedua, contoh gerak seismonasti sentuhan sedang. Membutuhkan waktu 4 menit 9 detik untuk daun putri malu mekar kembali. Dan yang ketiga adalah gerak seismonasti sentuhan kasar. Membutuhkan waktu 7 menit 31 detik untuk daun putri malu mekar kembali. Selanjutnya adalah gerak niktinasi. Gerak niktinasi adalah gerak yang terjadi akibat pengaruh gelap. Sebelum mulai percobaan, apa saja sih yang diperlukan? Yang kita butuhkan adalah kertas label A dan B, kotak kardus, HP untuk merekam, penggaris, dan tanaman putri malu. Di sini langkah percobaan gerak niktinasi yaitu untuk putri malu A ditutupi dengan kardus kotak tanpa terkena sinar matahari langsung. Didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Dan untuk putri malu B kita biarkan terbuka kena sinar matahari sekitar 30 menit juga. Setelah kita biarkan 30 menit, coba lihat apakah putri malu A daunnya masih terbuka atau daunnya tertutup. Dan ternyata pada percobaan ini putri malu A tertutup setelah 30 menit ditutup di kardus kotak. Dan putri malu B tetap terbuka seperti awal pada percobaan tadi atau tidak berubah. Yang terakhir ada gerak geotropisme. Apa itu gerak geotropisme? Gerak geotropisme adalah respon tumbuhan terhadap gravitasi bumi. Tumbuhan dapat menunjukkan gerak geotropisme positif atau negatif. Sebelum mulai percobaan, apa saja sih yang kita butuhkan? Yang pertama, ada kacang hijau. Yang kedua, ada cup yang sudah dilabelin A dan B. Yang ketiga, ada air secukupnya. Dan yang terakhir, ada kapas. Langkah pertama, kapas kita masukkan ke dalam cup yang berlabel A dan B. Kemudian, kita masukkan kacang hijau di masing-masing cup A dan B. Setelah itu, kita beri air secukupnya di cup A dan B. Kita tunggu 1-4 hari untuk perkembangan selanjutnya. Perkembangannya setelah 4 hari sudah tumbuh. Karena tempat saya kepanjangan, mungkin akan saya potong terlebih dahulu biar gampang untuk mengamati day selanjutnya. Setelah tumbuh, kemudian pada pot A kita letakkan secara horizontal. Dan pada pot B kita biarkan berdiri lurus. Bisa kita lihat pada pot yang berlabel A tetap berdiri, tumbuh ke atas mengikuti arah matahari dan gravitasi. Yang pertama, kesimpulan hasil percobaan gerak seismonasti. Pada sentuhan pelan, memerlukan waktu 30 detik untuk daun putri malu mekar kembali. Pada sentuhan sedang, memerlukan waktu 4 menit 9 detik untuk daun putri malu mekar kembali. Dan yang terakhir, pada sentuhan kasar, memerlukan waktu 7 menit 31 detik untuk daun putri malu mekar kembali. Kesimpulan hasil percobaan gerak niktinasi. Dapat disimpulkan bahwa gerak nasti pada tumbuhan tanaman putri malu dipengaruhi suasana gelap karena setelah ditutup selama 30 menit, daun putri malu tertutup. Dan yang terakhir, kesimpulan hasil percobaan gerak geotropisme.
Dari hasil pengamatan pertumbuhan kacang hijau, setelah diletakkan secara horizontal, batang kacang hijau tetap naik ke atas mengikuti arah matahari dan bergerak menjauhi arah gravitasi. Jadi, gerak pada tanaman kacang hijau disebut dengan gerak geotropisme negatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.